Seperti apakah dari Al-Saba Igobula? Seperti apakah memahami ayat amar ma'ruf nahi mungkar itu? Bisa dibenarkankah cara amar ma'rufnya ormas tertentu? Dia menyebut ormas tertentu di sini. FPI yang menggunakan jalur jihad konstitusionalnya selama ini. Yang menggunakan, memangnya jihad konstitusional ini setahu saya organisasi tidak resmi. Konstitusi apa organisasi tidak resmi kok itu? Saya garis bawahi amar ma'ruf saja ya kepada penanya ini. Amar itu kan perintah. Nahi larangan ini sama, intinya sama. Perintah dan larangan itu sama. Hanya perintah untuk melakukan A, larangan untuk menghindari B, sama kan itu kan. Jadi perintah, amar, interjection, larangan, prohibition. Amar ma'ruf. Ini ayat apa redaksi yang dipilih Quran ini bagus sekali. Ma'ruf maknanya apa? Populer, dikenal dalam agama dan populer menurut budaya. Saya ulangi, dikenal dalam agama dan populer menurut budaya itu ma'ruf. Boleh enggak kita mencium istri kita di pinggir jalan misalnya? Naik motor. Boleh. Tapi tidak ma'ruf di Indonesia. Di Kulon, di barat sana ma'ruf. Jadi ma'rufnya orang barat berciuman bibir apa dengan itu loh. Dengan istrinya lah, dengan pasangannya itu. Tapi di kita enggak ma'ruf. Jadi amar, ayo ajak dengan cara-cara yang dikenal secara kebudayaan. Para wali dulu dengan kesenian. Jangan teriak-teriak di jalanan itu. Kalau bisa damai, kalau bisa ada jalan diplomasi kan begitu kan. Ayo damaikanlah dua saudaramu yang berantem itu. Kemudian namal mu'minuna ikhwatun ya kan. Cari jalan damai itu. Karena Islam mengedepankan itu damai itu. Jadi 31 kali perang, yang pecah meletus perang 9 kali. 21 kali selesai dengan jalan perundingan. Kapan sih perang terjadi itu kapan sih? Diplomasi gagal, perundingan tidak mendapati titik temu, dan itu alternatif terakhir. Karena pasti jatuh korban, kalah jadi arang, menang jadi abu, ya kan? Kemudian kalau nahi itu munkar. Munkar ini tidak dikenal menurut agama, tidak dikenal menurut budaya. Mungkin menurut agama boleh, tapi menurut budaya tidak baik, itu munkar itu. Tapi kalau ma'ruf, agama dan budaya mengiyakan, negara dan agama oke itu. Tapi kalau mungkar, bayangkan ya, menurut agama boleh, menurut kebudayaan tidak boleh, tidak pantas, itu tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Kalau al-adatu muhakkamah, tradisi kebiasaan menjadi hukum ya. Seorang perempuan melamar calon suaminya, di Indonesia tidak wajar itu. Apalagi di Jawa. Padahal menurut agama boleh. Karena dua orang istri Nabi SAW, Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Juwairiyah, melamar Nabi. Dan itu sah. Boleh-boleh saja itu menurut agama itu. Jadi silakan jomblo, lamarlah calon suamimu. Terutama yang ikut ngaji ini ya. Kok enggak ada yang amin ya? Amin. Tapi menurut budaya enggak pantas. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu untuk penanya tadi ya. Bisa dibenarkankah cara amar ma'ruf? Tidak. Cara amar ma'ruf kok ormas radikal itu loh. Itu tidak bisa dibenarkan. Sweeping, kita ambil satu itu. Adakah yang bertugas sweeping di Indonesia itu ada nggak? Ya ada. Ya polisi, ya Satpol PP. Lalu dinarasikan, ini kan post-truth tadi. Dinarasikan, diulang-ulang. Kalau bencana datang misalnya FPI datang duluan. Kenapa nggak jadi anggota SAR saja? Save and Rescue, ya kan? Jadi BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ikut saja anggotanya, daftar ikut pelatihan di situ. Nah, ya kan? Kalau cerdas itu, kalau cerdas. Nah, jadi ini motif politik sebenarnya. Dan biasa di politik begitu. Jangan kaget nanti. Jangan kagetan di politik itu. Tapi ada orang yang membela itu, Pak. Penjahat itu juga dibela oleh pengacaranya. Itu yang dibela hak hukumnya loh ya, bukan kejahatannya loh ya. Kita wajib ingkar pada kejahatannya itu. Secara syar'i itu wajib ingkar itu. Kalau pengacara membela, itu hak hukum yang dibela, bukan kejahatannya. Siapa tahu dapat keringanan apa nanti. Nah, itu dia. Ini nama saya dikira Tas. Izin bertanya Tas katanya. Jadi perang itu sekarang hampir mustahil ya, sebab tidak ada lagi
perluasan negara kecuali memang orang kafir menyerang duluan. Sekarang memaknai perang itu apa? Tadi saya maknai apa perang itu? Jihad itu apa sih? Bi amwalikum wa anfusikum, dengan modal dan anfus, totalitas diri. Ilmuwan berjihad dengan ilmu, pedagang dengan berdagang yang jujur, petani, pejabat dengan jabatannya. Itu anfus namanya. Apa tadi maknanya jihad? Coba kembali ke makna di awal kalau menyimak. Juhud, apa maknanya? At-toqoh wal masyaqqoh. Tokoh maknanya energi, daya. Kita punya daya pikir, daya nalar, daya fisik. Kita juga punya daya kalbu, merasa. Jihad dengan itu. Sayangi anak istrimu, kenapa sih? Apa susahnya itu? Ya kan? Setelah Fathu Makkah, sahabat Nabi itu mengasah-ngasah pedang. Dimarahi oleh Nabi. Ngapain kamu? Takut ada perang lagi Nabi. Pulang sana ke istrimu. Keloni masing-masing. Yang itu tambahan dari saya. Pulang sana ke anak istrimu itu. Lalu Nabi pidato, al-yaum laisa yaumul malhamah walakinnal yaum yaumul marhamah wa antum tulaqo. Ini bukan hari pembantaian, ini hari kasih sayang. Kamu bebas, Islam silakan, enggak apa-apa. Nah, itu dia. Jadi apakah perang ini sekarang perang kebudayaan ya? Tadi garis bawahi tolong oleh penanya, perangnya Nabi karena difa'i, mempertahankan diri, membela diri. Wajib enggak? Wajib membela diri. Perang zaman sekarang, perang sosmed, perang budaya, perang ilmu, perang ideologi. Tidak lagi perang fisik. Nah, itu dia. Saya kira sudah ditangkap poinnya. Dari Ahmad Komarudin bertanya. Bagaimana memaknai jihad era kontemporer bagi orang awam? Barusan itu. Nah, ada lagi. Jadi orang awam itu ya belajar itu jihad. Juhud apa tadi maknanya? Daya. Menggunakan daya, kemampuan dengan segenap totalitas. Ya bekerja, ya mendidik, ya mengajar, ya berjuang dan sebagainya. Itu jihad itu. Apa masih ada? Oke, semoga terjawab ya. Kemudian juga ada dari Mas Iqbalul ini tadi ya. Sudah menjadi keajaiban mereka menerima hukum Belanda, falsafah Yunani. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Tuhan mengikuti hukum Tuhan itu wajib, meninggalkan hukum yang dibuat oleh hawa nafsu itu kita wajib mengikuti hukum Allah dan meninggalkan hukum yang dibuat hawa nafsu. Hukumnya Allah itu apa menurut Anda? Menurut penanya itulah ya. Kira-kira hukumnya Allah itu apa sih? Ambil saja simpel, sunnatullah ya. Kalau mau pinter belajar, kalau mau kaya kerja. Kalau mau dihormati orang, hormati. Kalau Anda ingin disayangi orang lain, silahkan menyayangi. Itu hukum Allah itu. Jangan Anda ingin disayangi, dicintai, merampas hak orang lain, tapi mengabaikan akibat dampak buruk dari perilaku Anda. Apakah Quran itu tidak Islami? Apakah Pancasila itu tidak Qurani, tidak Islami? Kita ambil gini saja, kita hidup di Indonesia. Ada kita dilarang sholat dari dulu? Sholat, zakat, puasa, haji. Kita bisa menjalankan nilai-nilai Islam dengan penuh. Terus kok masih ada orang yang gila kepingin kita jadi negara Islam? Dianggap Indonesia ini harus bersyariah di bawah payung khilafah. Ini orang keblinger saja sebenarnya. Ya, dia lupa lahir di mana itu. Baik, ayo hukumilah, tetapkanlah dengan hukumnya Allah. Dia kira hukum itu, jadi perhatikan begini loh ya. Ayat Quran itu ada nusus, ada maqasid. Ini tambahan dari ulumul Quran, dari Al-Lubab fi ulumil kitab. Supaya kita tahu lah teman-teman ini yang nusus, teks, nas, ada maqasid. Ada nggak nusus tanpa maqasid itu? Ada nggak itu? Pasti ada tujuannya. Maqasid syariah itu apa sih? Hifdzuddin, menjaga agama. Bisakah menjaga agama tanpa ngaji, tanpa mondok, tanpa belajar? Tidak bisa. Hifdzun nafas, menjaga diri, maknanya menghargai hak hidup orang lain. Hifdzuddin maknanya menghargai perbedaan pendapat dan mazhab, perbedaan beragama, umat beragama.
Lalu hifdzul akal, maknanya belajar, menjaga akal itu, jaga kewarasan. Pokoknya kalau Quran bilang begini kita ikuti. Nanti Quran itu ada loh nyuruh kita kafir itu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau silakan kafir itu. Apa Anda ikuti itu? Jadi pikir dulu itu. Tanya dulu ke ulama. Loh, saya suruh kafir Pak sama Quran ini. Katanya yang haram cuma ini kok, cuma celeng, cuma babi itu. Maka biawak, buaya, babi, anjing juga tidak haram. Nah, ini berbahaya sekali. Yang dilarang di Quran ini kan cuma berkata cis, au aglab, dan membentak orang tua. Kalau menendang kan boleh, mengusir juga. Nah, itu berbahaya itu kalau tidak ngaji itu. Jadi perhatikan dulu makosidnya itu. Teks, body teksnya itu loh ya. Tidak mungkin ia lahir turun di ruang kosong, di ruang hampa. Pasti ada latar belakangnya itu. Ada makosid itu. Lalu hifdzun nasal, menjaga generasi. Ini jomblo seneng banget caranya menikah. Atau mengadopsi apa dan sebagainya. Baru itu paham hukum Quran nanti, hukumnya Allah itu. Kemudian siapa yang berhak memutuskan perang? Ya presiden, Panglima TNI itu. Itu jawabannya. Karena ulul amri kita siapa? Kalau dulu nabi ya nabi ulul amri itu. Kalau Anda perang dengan nafsu saja Mas, itu sudah keren itu. Udah perang melawan nafsu. Menahan itu loh ya, imsak itu. Menahan. Itu jihadul akbar. Menahan diri untuk tidak merusak. Menahan diri untuk tidak mencaci maki. Menahan diri untuk tidak membuli, mempersekusi orang lain. Menahan diri untuk tidak mempersetankan mazhab lain, pendapat lain. Itu jihad yang paling keren itu. Menahan nafsu itu loh. Menahan godaan, gejolak hawa nafsu. Kalau itu bisa, itu sudah hebat sekali itu. Bahkan tadi dikatakan jihad dan kabiro. Maka kapan ada imtihan? Hak ya, bukan hak. Kalau hak itu ujian. Mihnah. Ini pakai hak. Kapan ada imtihan? Ibtidal. Kapan ada isa'ah bil isti'mal? Kapan ada penyelewengan, penyalahgunaan makna jihad? Kalau bertanya kepada sejarawan kita, Ahlussunnah, Imam Asy-Syahristani, Abdul Karim Asy-Syahristani, dalam bukunya Al-Milal wan Nihal, sejak ada kepentingan politik, lalu ada imtihan, ada isa'ah bil isti'mal, ada penyalahgunaan, ada abuse of power. Jadi penyalahgunaan pada teks itu dimulai dengan kepentingan politik. Itu ada imtihan, ada ibtizal, isa'ah bil isti'mal. Kapan terjadi? Maka tadi saya mula-mula bedakan ini ayat perang, ini ayat damai. Ayat damai lebih dominan, ayat Musalimah itu. Perang Nabi kenapa? Karena Nabi diperangi. Kalau tidak diperangi. Nah sekarang sudah bukan perang-perang itu lagi. Bukan perang fisik lah sekarang itu. Nah itu dia. Saya kira itu ya. Kita telah sampai pada penghujung pembicaraan. Oh masih ada lagi. Masih ada satu lagi kalau begitu. Ada wajib militer. Apakah di Islam ada wajib militer? Wajib taat pada negara. Wajib taat kepada ulil amri, ya kan? Ya ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kalau negara mewajibkan militer, ya wajib. Ya, jadi begini ya untuk penanya atau teman-teman yang mengikuti kajian ini. Islam ini kompatibel dengan akal. Ad-dinu aklun faladina liman la aqlalahu. Agama itu rasionalitas. Yang tidak otaknya tidak dipakai, tidak mendaya gunakan mekanisme intelektualitasnya, dia tidak dianggap beragama. Jadi agama ini sangat mendorong akal, sangat mendukung. 824 ayat berbicara tentang ilmu. Perintah belajar lebih banyak daripada perintah zakat, sholat, haji. Apalagi perintah menikah. Yang terakhir tambahan dari saya, tapi fakta itu. Kemudian dari Mas Fakih bertanya ini. Ternyata banyak ini ya. Kita sudah mengantongi kesimpulan bahwa nyaris tidak dimungkinkan perang fisik untuk konteks saat ini. Tapi bagaimana jika ada orang yang belum paham dan menyuarakan perang, seperti kemarin yang viral hayya 'alal jihad. Sampaikan makna jihad tadi itu. Jihad ilmu, jihad ekonomi, jihad kebudayaan ya. Seandainya naudzubillah oknum orang-orang itu memang memerangi kita, lantas bagaimana sikap kita? Nah, kita bisa sampai kepada ayat tadi begini.
Nomor satu itu kan jihad itu isbatu wujudillah, ay iqamatu hujajin diniyatin. Daf'ud doror lima sumillah, menegakkan isbatu wujudillah, menegakkan, membela eksistensi Tuhan, membela Allah itu, ay dinihi, agamanya, melindungi hak-hak orang yang tidak boleh dibunuh. Untuk konteks sekarang, jihad itu iskan, ngasih tempat tinggal, it'am, ngasih makan, ujratut tamrid, ngasih biaya kesehatan, sama nudawa, sama ngasih beasiswa. Itu jihad zaman sekarang. Itu bukan kata saya, itu dari i'anatut talibin. Itu sarahnya kitab Fathul Mu'in ya, Zainuddin Malabari. Nah itu dia. Jadi bagaimana kalau mereka memerangi, misalnya perang dengan kita, ada negara, tidak ada negara itu ya. Tapi kalau kita diperangi, kita membela. Bagaimana ketika kita melihat kemungkaran di sekitar kita, tapi belum ada tindakan dari pihak yang terkait untuk melarangnya? Ya, Anda ingatkan. Anda ingatkan saja. Anda menolak dengan hati itu sudah ingkar itu. Mungkar itu apa sih? Tadi itu loh. Mungkar ini tidak cocok dengan budaya. Itu mungkar itu. Tidak pantas menurut budaya, itu mungkar. Bedakan mungkar dengan maksiat. Ini orang gagal paham antara amar ma'ruf nahi mungkar dengan dakwah. Dakwah itu lemah lembut, merayu, mengajak. Kalau amar ma'ruf, ya beda lagi itu. Ayo diajak dengan cara yang dikenal, ma'ruf itu. Cara kekerasan, bawa pentungan tidak dikenal di Indonesia itu. Tidak dikenal. Itu bukan kebudayaan kita, bukan tradisi kita. Jadi bagaimana ketika kita melihat kemungkaran, sementara belum ada tindakan dari pihak yang terkait untuk melarangnya? Anda ingatkan saja. Ini Indonesia negara hukum kan ya? Ya lapor polisi saja. Jangan lupa ya, maksiat nggak bisa diberantas loh ya. Hanya bisa dikurangi. Nabi bukan mengislamkan, menyampaikan Islam. Kalau nggak terima ya debat itu. Nabi itu tidak pernah mengislamkan. Siapa yang mengislamkan itu? Allah semua yang mengislamkan. Buktinya apa? Nabi tidak mengislamkan pamannya, Abu Jahal, Abu Lahab. Betul kan? Nabi Nuh gagal mengislamkan anaknya sendiri, istrinya sendiri. Apa gagal Nabi Nuh itu? Kurang ajar, suladab kalau kita bilang gagal. Itu cara Allah menyampaikan pesan bahwa anaknya Nabi pun bisa murtad. Apalagi anaknya RT ya kan. Nah itu dia. Kemudian dari Abi Adila Auki, bagaimana yang dimaksud dengan amar ma'ruf dengan tangan atau lisan dan hati, agar kita bisa berhati-hati dengan penafsiran ini, dan siapa saja yang berhak dengan di atas? Anda ulil amri bukan? Ulil amri ini kan negara dan alat-alat negara, tentara, polisi, satpol pp. Ulil amri di musola namanya ustadz atau kiai. Itu takmir musola, takmir masjid. Kalau muridnya nakal itu Anda cegah itu. Tapi jangan lupa Indonesia negara hukum ya. Sama semua di hadapan hukum. Bagaimana dengan tangan? Maknanya coba pahami hadis itu ya. Marra minkum mungkaran falyughayyir yadihi biyadihi. Walam yastati fa bilisani, walam yastati fa biqalbi, wa dzalika ataful iman. Zalika itu jauh atau dekat itu? Justru kalau pakai tangan itu yang kampungan. Kolbun dulu itu. Pemikiran dulu itu. Ayo kamu cegah kemungkaran dengan tangan, lalu dengan lisan, lalu dengan hati. Wa dzalika. Dzalika itu kemana? Dzalika itu. Coba ngaji nahwu itu, isi musyaroh, jauh itu maknanya itu. Justru pakai tangan itu yang kampungan, yang tidak sesuai body text dari hadis itu. Nah, kok gitu maknanya? Ya debat kalau enggak terima. Ya janganlah. Kita bukan tradisi saya. Saya dulu saya sudah debat. Sekarang sudah enggak. 10 tahun yang lalu. Jadi dengan hati ini Anda sudah melawan. Hati Anda menolak maksiat. Anda diam saja kan melihat pelacuran misalnya. Hati Anda nolak. Tapi apa daya tangan tak sampai itu. Itu Anda sudah berpahala itu. Ya kalau mau nikahi semua. Bawa pulang itu. Apa mau Anda itu? Anda selamatkan kayak kasih beasiswa anak-anaknya. Ya kan? Nah yang betul datang ke Komnas HAM, datang ke Kementerian Sosial. Ayo aja bicara itu. Kalau gagal cara-cara kultural, cara budaya manusiawi, pakai cara struktural ke negara. Duh, yang penting Anda sampaikan, gugur kewajiban, betul ya? Nah, Anda sudah sampaikan itu.
Apakah berkuar-kuar apalagi dengan suara lantang bisa disebut radikal dan berbuat mungkar? Apalagi mengajak jihad dan selalu menghina pemimpin yang sah. Bisik-bisik aja kenapa sih? Nggak usah teriak-teriak. Bicara pelan-pelan ya. Saya bicara pelan-pelan kedengeran kok. Mas mau kemana? Kan kedengeran kan? Ayo nikah yuk. Gitu. Kan kedengeran kan itu. Ngapain teriak-teriak dulu? Menghina pemimpin yang sah ini bugot, apalagi bikin negara dalam negara. Dan bugot itu di Quran halal darahnya. Di hadis disebutkan 4 kali, kalau di Quran 1 kali. Itu halal darahnya bugot itu. Kalau begitu yang jihad itu aparat atau teroris? Iya aparat yang jihad itu. TNI Polri itu yang jihad itu. Teroris ormas radikal tidak. Kenapa? Dia mau bikin negara. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Quran katakan, Allah firmankan, wajib taat ulil amri. Itu disebutkan kah ulil amrinya Islam atau Yahudi atau Nasrani? Tidak. Orang yang punya otoritas, punya wewenang, punya power and authority. Siapa? Ya presiden, ya bupati, ya wali kota, ya RT, itu ulil amri. Di rumah Anda ulil amrinya. Kemudian di sekolah misalnya, langsung amin itu ya. Anda ulil amri untuk diri Anda sendiri. Itu sekurang-kurangnya. Kemudian izin bertanya, RI bukan negara Islam dengan hukum positif. Apakah apabila datang penjajah, ormas kita boleh bergerak jihad masing-masing ormas? Penjajah itu apa sih? Coba saya tanya, penjajah itu apa? Adakah penjajahan fisik sekarang? Yang ada penjajahan ekonomi. Kalau ormas yang Anda maksud pakar ekonomi silahkan. Oh dia ormas radikal, ormas pentungan. Otaknya saja di bawah standar kok. Ya, mohon maaf. Kalau datang penjajah, buktinya tidak datang, ya kan? Nah, itu kan kalau kan ya, buktinya tidak datang kok. Jadi penjajahan zaman sekarang perang dingin selesai, Cold War 1947. Coba Anda lihat di Timur Tengah itu, perang Teluk terakhir, itu rebutan minyak, rebutan kilang minyak, bukan perang agama. Masjid, gereja, parlemen, sekolah, pangkalan militer rusak, nanti tapi pangkalan minyak tidak ada yang rusak. Ini kan ribut nanti nih. Contoh Timur Tengah saja, ISIS apa? Ribut kan? Lalu datang Amerika, negara adidaya, bikin apa? Bikin pangkalan militer. Lalu digulingkan pemerintah yang sah. Minyaknya diambil. Revolusi industri ini kan yang pertama kan mesin. Mesin itu butuh minyak. Dari mana minyak? Negara-negara barat tidak punya kok. Ya dari Timur Tengah yang paling banyak. Coba kita berpikir pakai cara itu. Makanya belajar sejarah, antropologi, sosiologi, ngaji filsafat. Itu baru nanti Anda melihat persoalan secara utuh. Dan ya Anda harus semua. Jadi anak-anak muda ayo jihad, belajar nuklir, belajar fisika, belajar antropologi, belajar filologi, membaca teks-teks lama. Baru nanti Islam itu bangkit dan berjaya. Yang pertama, yang kedua berjaya, yang ketiga terus bangkit dan berjaya. Ada 3 gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi menegaskan satu hal, jihad sekarang jihad ilmu. Kita kembali ke makanya ngaji itu penting, nomor 1 definisi. Itu bab 1 di mantik gitu, ngaji logika itu. Hudud wa ta'rifat itu, identifikasi. Juhud maknanya tokoh dan masyakoh. Daya pikir, daya ilmu, daya nalar, rasio, daya kalbu, daya fisik, sumber daya apapun itu empowerment, diberdayakan untuk sampai kepada tujuan. Orang Indonesia menyebut upaya yang sungguh-sungguh, ya bolehlah itu. Ya, sudah nggak apa-apa, yang penting paham itu. Kemudian masyakko, dan itu berat. Makanya jihad mensyaratkan 2, punya kemampuan dan tahan banting itu. Itu kalau udah tahan banting baru jihad itu, sampai habis sumber daya itu. Jihad yang paling betul sudah dibuktikan dulu para pendiri bangsa melawan para penjajah. Sekarang kita jihad ilmu, jihad melawan korupsi, jihad melawan kesewenang-wenangan misalnya para oligark, jihad menjaga alam, ekosistem, tidak merusak lingkungan, tidak merusak, mencederai umat beribadah, umat beragama yang lain. Itu sudah jihad. Tadi saya sebutkan jihad zaman sekarang, it'am, ngasih makan, iskan, ngasih tempat tinggal, ujratu tamrid, ngasih biaya kesehatan, ngasih beasiswa. Itu jihad itu. Anda punya apa? Ya sudah, itu di daya itu loh. Baterai Anda itu Anda pakai, itu jihad itu. Jadi tidak lagi kontekstual kalau jihad dikatakan perang fisik.
Indonesia Darul Harb bukan? Negara perang bukan ini? Tidak, Darussalam, negara yang damai. Sekarang begini loh ya. Dulu perang ini kan melawan orang kafir. Tapi Pak, ini orang kafir banyak di Indonesia. Baca dulu kafir itu apa maknanya. Petani di Quran disebut kafir. Orang yang putus asa disebut kafir. Ingkar nikmat kafir. Zolim juga kafir itu. Terus kafir itu kafir yang mana yang Anda maksud itu? Nah kalau begitu, mari Islam yang seutuhnya, yang kasih sayang ini, Islam moderat ini, moderasi dalam berakidah, beragama, bahkan akidah kita saja moderat kan ya, antara antara politeisme dan ateisme, jalan tengahnya monoteisme, banyak Tuhan, tidak ada Tuhan, jalan tengahnya Tuhan satu. Dalam kehidupan sosial, muamalat, adalah keliru kalau Islam semata-mata kita pahami agama. Kalau mau betul, Islam pahami sebagai ilmu. Kebudayaan, peradaban, sosial sistem, nilai-nilai kemanusiaan. Nabi itu pribadi yang damai. Nabiyur rahmah. Nabi yang penuh cinta kasih. Nyembelih binatang saja harus kasihan. Dengan pisau yang tajam. Dan hakikatnya sifat-sifat binatang yang kita sembelih. Dan itu dengan menyebut dengan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah atau Bismillah dan Allahu Akbar ya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin wa yafiqna ila sabilillah ya muslimin. Allahumma fiqillah wa mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.